telah kita ketahui bahwa alkil halida dapat mengalami reaksi substitusi nukleofilik dan juga eliminasi. Pertanyaannya, apakah alkil halida selalu hanya menjalani salah satu di antara kedua reaksi itu? Jawabnya tidak. Lebih sering terjadi kompetisi atau persaingan mana yang lebih mendominasi antara reaksi substitusi nukleofilik dan eliminasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Suatu spesies yang bersifat nukleofilik umumnya juga memiliki sifat basa. Kohamin misalnya. Kohamin memiliki afinitas terhadap karbon alfa pada reaksi SN2 karena dia bisa mendonasikan elektronnya sebagai suatu nukleofili. Namun, dia juga memiliki afinitas terhadap proton beta. Artinya bersifat sebagai basa kuat. Maka, kondisi reaksilah, bisa kondisi reaktan, bisa pelarut, bisa suhu, dan lain-lain, yang akan menentukan apakah suatu spesies tadi lebih cenderung bersifat sebagai nukleofili atau bersifat basa. Sebab kedua sifat ini sama-sama melibatkan pasangan elektron bebas, sehingga akan selalu terjadi persaingan antara Sn dan E tadi. Apalagi nukleofilisitas biasanya sejalan dengan sifat kebasahan. Artinya kalau suatu basa bersifat kuat, maka dia juga biasanya adalah nukleofili yang kuat. Sementara kalau dia basa lemah, dia juga biasanya adalah nukleofili yang lemah. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana menentukan berdasarkan reaktan, reagen, dan kondisi-kondisi lainnya, reaksi Sn ataukah E yang akan mendominasi suatu reaksi pada yang akan mendominasi reaksi pada alkil halida. Kemudian apakah mekanisme yang terjadi merupakan Sn2 atau Sn1? Apakah E2 atau E1? Mekanisme E1CB kita kesampingkan di sini. Karena telah kita pelajari di video sebelumnya, mekanisme tersebut bersifat sangat spesifik, yaitu ketika proton bersifat sangat asam, maksudnya proton di sini adalah proton di posisi beta yang kemudian akan menjadi karbanion, yang bentuk karbanion, sementara X merupakan gugus pergi yang buruk. Dan kasus itu cukup jarang atau lebih bisa tepat dikatakan tidak terlalu sering dijumpai. Maka kita akan mengesampingkan kasus E1CB dalam konteks persaingan di sini. Kita mulai dengan kasus pertama Sn2 versus E2. Jadi reaksi Sn2 dan E2 keduanya disukai oleh nukleofili atau basa kuat dengan konsentrasi yang tinggi atau pekat. Kita sempat menyinggung soal konsentrasi ini ketika di video sebelumnya kita membahas kondisi E2 dan E1 pada senyawa neomentil klorida ya. Nah, jadi kita merefresh sejenak dulu. Nukleofili kalau melakukan substitusi Sn2 berarti dia menempuh rute B. Jadi serangan pada C alfa mengusir pergi X. Hasilnya adalah suatu substitusi X oleh N2. Sementara kalau mengalami eliminasi, maka nukleofili menyerang hidrogen beta, terbentuk ikatan rangkap antara C beta dan C alfa, dan mengusir pergi X. Sehingga terbentuk alkena dan nukleofili terprotonasi, atau bisa kita sebut asam konjugasinya, dan X minus. Nah, dalam kasus ini, faktor yang biasanya menentukan kompetisi Sn2 versus E2, pertama adalah jenis nukleofilinya, ukuran terutama. Apakah nukleofili ini berukuran kecil atau berukuran besar?
Dan satu lagi adalah jenis alkil halidanya. Apakah primer, sekunder, atau tersier? Karena kita telah pelajari kemarin bahwa seperti SN2 misalnya, akan sangat dipengaruhi oleh faktor sterik, yaitu kemeruahan atau bulkiness di sekitar atom karbon alfa. Sementara kalau masalah ukuran yang nukleofili atau basa apakah kecil atau besar, tentunya akan menentukan aksesibilitas nukleofili atau basa tersebut untuk menembus C-alfa. Jika dia sulit menembus C-alfa, tentunya dia akan mengambil hidrogen beta yang lebih aksesibel untuk diambil atau diabstraksi. Mari kita lihat satu persatu. Kalau kita memiliki halidanya adalah halida primer, maka dengan nukleofili yang ukurannya kecil, Anda perhatikan di sini semuanya menggunakan natrium etanolat atau natrium oksida, yaitu suatu nukleofili sekaligus basa yang berukuran kecil. Maka kalau kita gunakan alkil halida primer seperti bromoetana di sini, maka SN2 akan mendominasi E2. Jadi produk dietil ether akan mencapai 90% dan itu terbentuk melalui mekanisme SN2 karena alkil halidanya primer, nukleofilnya kuat dan berukuran kecil. Dalam kondisi yang sangat mendukung SN2 seperti ini pun tetap ada sejumlah kecil reaksi E2 yang terjadi menghasilkan 10% etene. Hal ini lumrah karena memang posisi hidrogen beta yang berada di terminal atau di ujung itu akan selalu lebih mudah diakses daripada karbon alfa yang posisinya lebih tersembunyi atau dikelilingi oleh gugus-gugus lain. Itu pula sebabnya sekalipun kita gunakan nukleofil yang berukuran kecil, reaksi SN2 hanya akan mendominasi E2 ketika alkil halidanya primer. Apabila alkil halidanya sekunder, seperti pada 2-bromopropana di sini, kita dapatkan hanya 21% saja produk substitusi SN2 menghasilkan etil isopropil ether. Sementara 79% atau produk dominan itu adalah propena yang terbentuk melalui mekanisme E2. Tentunya dapat dengan mudah kita talar bahwa ketika halidanya tersier, peluang untuk terjadinya SN2 nyaris mustahil. Selain karena tadi faktor sterik, juga karena kita tahu gugus selain karena faktor sterik dari C alfa, di sini diperberat memang seluruh gugus di sekitar C alfanya menjadi alkil dan itu akan memberikan kemeruahan yang luar biasa besar. Tetapi yang unik, meskipun kita sudah pelajari sebelumnya bahwa kalau alkil halida tersier lebih menyukai SN1 ketimbang SN2, karena di sini kita gunakan nukleofili yang bersifat kuat atau basa yang bersifat kuat, hal itu tidak terjadi. Karena kita harus ingat kembali bahwa SN1 atau E1 baru akan dominan apabila nukleofili atau basanya bersifat lemah. Jadi ketika nukleofili atau basanya kuat, meskipun yang dihadapi adalah alkil halida tersier, tetap SN1 dan E1 itu tidak mendominasi. Tetapi karena SN2 diblokir keberlangsungannya oleh faktor sterik, maka di sini produk E2 menjadi sangat dominan. Mencapai 91% produk adalah suatu metilpropena. Tetapi tetap terbentuk 9% produk etil tersier butil etil ether tetap terbentuk sebanyak 9%. Tapi harus diingat tidak berlangsung melalui mekanisme SN2, melainkan melalui mekanisme SN1. Apakah E1 terjadi? Mungkin saja, tetapi jumlahnya terlalu sedikit atau hanya menghasilkan sekelumit atau trace produk saja.
Ya, jadi itu untuk kasus kalau kita memiliki nukleofili yang berukuran kecil, kuat pada berbagai alkil halida. Nah, eliminasi bisa kita tingkatkan proporsinya jika suhu kita naikkan. Ini pernah saya singgung di video-video sebelumnya. Karena faktor entropi waktu itu saya katakan. Apa maksudnya? Jadi kalau kita melakukan reaksi eliminasi, seperti dituliskan di sini, metoksida bertemu dengan tersier butil bromida, menghasilkan isobutilena dan metanol dan ion bromida, kita bisa lihat dari dua molekul reaktan, yaitu nukleofili dan alkil halida, akan terbentuk 3 molekul produk. Artinya, perubahan entropinya positif, karena dari 2 molekul membentuk 3 molekul. Sementara kalau substitusi, 2 molekul reaktan akan membentuk 2 molekul produk, karena dia hanya bertukar posisi gugus. Jadi CH3-omin bertukar dengan Br. Tidak ada tambahan gugus yang dilepaskan. Kalau eliminasi, selalu akan ada gugus yang disingkirkan. Nah, oleh karena itu, perubahan entropi pada reaksi eliminasi itu selalu lebih positif daripada perubahan entropi pada reaksi substitusi. Dan menurut rumus termodinamika yang sudah Anda kenal baik, delta G0 sama dengan delta H0 dikurangi T, delta S0, semakin positif entropi, maka reaksi itu akan cenderung bersifat spontan jika reaksi berlangsung pada suhu yang tinggi. Sehingga komponen T delta S ini akan menjadi semakin negatif. Sehingga delta G0-nya akan negatif. Itulah alasan termodinamika. Mengapa reaksi eliminasi menyukai suhu yang lebih tinggi. Yang kemarin dicontohkan di beberapa kasus reaksi, biasanya suhunya sekitar 40 sampai 55 derajat Celcius. Meskipun pada kasus alkohol nanti kita akan melihat bahwa alkohol mengalami eliminasi bahkan pada suhu 180 derajat Celcius. Nah, tadi kita singgung kalau nukleofili atau basa kuatnya kecil, berukuran kecil. Bagaimana kalau nukleofil atau basa kuatnya bulky atau meruah juga? Nah, tentu saja dengan sangat mudah kita bisa talar bahwa reaksi E2 akan menjadi begitu dominan dibandingkan SN2, sekalipun itu pada aldehyde yang primer. Artinya, meskipun primer itu aksesibel, tapi karena gugus yang akan mengaksesnya berukuran besar, maka dia juga kesulitan untuk dapat mengakses karbon alfa di sini, dan lebih mudah baginya untuk mengakses hidrogen beta yang posisinya lebih bebas ketimbang karbon alfa tersebut. Dan ditopang dengan suhu reaksi yang 40 derajat ini, kita dapatkan bahwa 85% adalah produk E2. Hanya 15% produk SN2. Sebagai pembanding, kalau reaksi yang sama ini dilakukan dengan basa yang tidak meruah, yaitu basanya metoksida, kalau sini kan tersier butoksida, ya, pelarutnya juga kalau di sini tersier butanol, di sini pelarutnya adalah metanol, artinya kondisinya sama sekali nggak meruah, produk SN2 akan mencapai 99%. Jadi Anda bisa lihat terjadi pembalikan komposisi produk ketika kita menggunakan basa yang kecil versus basa yang meruah. Itu juga satu bentuk modifikasi kondisi reaksi, bisa memodifikasi komposisi produk reaksi. Nah, bahkan di sini dikatakan 99% SN2 tadi itu hanya 1% produk E2 meskipun suhunya sudah dinaikkan sampai 65 derajat Celcius. Ini untuk menunjukkan bahwa pada kasus halida primer, khusus halida primer, jika basanya kecil, SN2 dominan daripada E2. Tapi jika basanya besar, E2 dominan. Sementara untuk sekunder dan tersier, E2 selalu dominan dibandingkan SN2, apapun basa atau nukleofili yang digunakan sepanjang itu kuat. Nah, faktor lain yang juga berpengaruh pada laju SN2, laju relatif SN2 dan E2 ialah kebasaan dan ketertutupan atau polarisabilitas relatif dari nukleofili atau basa tersebut.
Jadi kalau kita punya basa kuat yang sedikit terpolarisasi, saya sederhanakan bahwa yang namanya sedikit terpolarisasi itu dapat dianggap sebagai berukuran kecil. Ya, karena yang sesuatu yang berukuran kecil itu biasanya lebih sulit terpolarisasi karena muatannya dia terpusat di dalam satu ukuran atom yang kecil. Tapi kalau dia muatannya tersebar dalam satu ukuran yang besar, maka dia akan mudah terpolarisasi oleh lingkungan sekitarnya. Kita pernah belajar itu ketika belajar gaya London, bagaimana proses terbentuknya gaya dipol terinduksi, itu sangat dimudahkan kalau atomnya semakin berat, semakin berukuran besar. Ya, kita bisa menganalogikan dari situ. Nah, jadi contohnya kalau kita punya basa amida, NH2-, atau basa alkoksida, NO-, maka E2 akan cenderung ditingkatkan oleh basa-basa itu. Tapi kalau kita gunakan basa yang lemah, Cl- itu asamnya HCl kan, berarti asamnya kuat. Nah, terus CH3CO2- itu meskipun asam asetat itu kalau dibandingkan dengan HCl dia masih asam lemah, tetapi kalau kita bandingkan dengan ROH, alkohol, dia masih asam yang lebih kuat. Maka kalau kita gunakan nukleofili Cl-, CH3CO2-, biasanya akan memicu SN2, bukan E2, karena dia basanya lemah, sehingga kemungkinan dia untuk berperan sebagai nukleofili itu akan lebih baik. Apalagi kalau sangat terpolarisasi, misalnya ukurannya lebih besar dari Cl-, jadi Br-, I- itu akan lebih mudah lagi memicu SN2 untuk dominan. Atau kalau kita gunakan bukan RO-, alkoksida, tapi kita gunakan adalah alkyl sulfida, S-, maka kondisi-kondisi ini basa lemah, sangat terpolarisasi, akan mendorong SN2. Yang nomor 2 inilah yang biasanya lebih sering digunakan sebagai kondisi pemodifikasi reaksi. Karena kalau tadi kita lihat pada slide sebelumnya, sebagian besar kondisi reaksi itu akan mendukung berlangsungnya E2 melebihi SN2. Jadi yang dicari itu gimana supaya SN2 juga bisa dominan ketimbang E2. Nah, caranya dengan menggunakan nukleofili seperti itu. Bahkan jadi itu ya, misalnya di sini dicontohkan kalau saya punya suatu alkilhida sekunder yaitu 2 bromopropana, kalau saya reaksikan dengan ion asetat itu hampir 100% produknya adalah SN2. Tapi kalau saya reaksikan dengan ion etoksida yang merupakan basa kategori kuat, maka yang dominan adalah produk E2, yaitu propena. Itu adalah kasus berikutnya, kondisi reaksi bisa menentukan komposisi produk. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang kita gunakan bukan basa atau nukleofili kuat, tapi basa nukleofili yang benar-benar lemah. Jadi basanya lemah, nukleofilinya juga lemah. Jadi ini berbeda dengan ini ya, kalau sini kan basanya lemah, tapi nukleofilinya kuat. Cl- nukleofil kuat. Ya, 3-CO2 nukleofilnya kuat karena dia bermuatan negatif kulen gitu ya. Nah, kalau di sini udah basanya lemah, nukleofilnya juga lemah. Misalnya air atau alkohol. Yang kemarin sudah kita singgung, biasanya juga digunakan sebagai pelarut protik dalam reaksi itu. Jadi reaksinya kita sebut solvolysis kemarinnya di video yang lalu. Nah, jadi kalau kita menggunakan kondisi nukleofili atau basa lemah yang biasanya merangkap sebagai pelarut protik polar, maka reaksi akan berlangsung melalui SN1 dan E1. Dan karena reaksi SN1 dan E1 itu tahap pertamanya sama, yaitu melepaskan gugus pergi Br-, membentuk karbokation, baru karbokation ini kemudian akan memilih apakah dia diadisi oleh air menjadi tersier butil alkohol, ataukah dia akan mengeliminasi H+ membentuk propena. Nah, pada kenyataannya, karena serangan air ini berlangsung cukup dalam satu panah lengkung, jadi air tinggal menggunakan satu panah lengkung ke C, selesai. Tapi kalau eliminasi ke satu CH harus diputus, lalu hasil pemutusannya elektronnya harus membentuk ikatan rangkap. Jadi ada 2 panah lengkung kalau melewati E1. Tapi kalau ke SN1 hanya 1 panah lengkung.
maka reaksi SN1 lebih sederhana prosesnya, sehingga dia selalu mendominasi E1. Karena hanya diperlukan satu tahap serangan ke karbokation yang planar. Misalnya pada kasus ini, produk substitusi sekitar 80%, sementara produk eliminasi 1 hanya 20%. Ya, jadi kalau saya rekap, tadi kalau kondisinya kuat, kita nggak usah pikirin SN1, E1, karena E2 hampir selalu dominan, kecuali jika primer ketemu basa atau nukleofili kuat yang kecil. Di situ baru SN2 akan dominan. Tapi selebihnya E2 selalu dominan. SN1 hanya ada ketika tersier ketemu basa berukuran kecil. Kalau digunakan basa tadi yang kecil, tapi basanya lemah, tapi masih nukleofilik, tapi ukurannya besar sehingga mudah terpolarisasi, maka SN2 di situ akan dominan. Nah, terakhir di sini, kalau kita gunakan pelarut yang merangkap sebagai nukleofili atau basa yang lemah, maka SN1 mendominasi E1. Nanti itu Anda pahami baik-baik karena akan digunakan untuk mengerjakan soal ketika Anda diminta memilih kondisi mana nih kira-kira apa kebutuhan yang kira-kira mendominasi. Nah, terkait SN1 dan E1 tadi, bahkan menaikkan suhu itu hanya akan sedikit memperbesar proporsi E1. SN1 masih tetap dominan. Jadi kalau tadi misalnya 80% versus 20%, di sini 64% versus 36% ketika suhunya dinaikkan menjadi 65 derajat Celcius. Jadi biasanya kalau orang ingin membuat produk eliminasi dari suatu alkilhalida, tidak disarankan menempuh jalur E1 karena produk eliminasinya akan selalu minor. Jadi selalu orang akan menggunakan jalur E2 dengan menggunakan basa kuat untuk mendapatkan produk eliminasi yang diinginkan. Kita latihan. Produk-produk apa yang akan Anda harapkan dalam tiap reaksi berikut? Sebutkan mekanisme apa yang membentuk setiap produk dan ramalkan jumlah relatifnya. Apakah dia satu-satunya produk, apakah dia produk utama, atau dia produk minor atau produk tambahan. Mari kita analisis satu persatu. Di soal pertama, kita memiliki alkilhalida primer. Kita memiliki nukleofili atau basa kuat yang berukuran kecil. Pelarutnya pun tidak meruah, karena merupakan asam konjugat dari nukleofili yang digunakan, dari basa yang digunakan. Maka dari itu, kita bisa memprediksi di dalam tahap ini, produk SN2 akan mendominasi produk E2. Produk SN2 adalah ketika CH3-omin ini menyubstitusi Br, sehingga terbentuk CH3, CH2, CH2O, CH3. Itulah produk utama hasil SN2. Sementara kalau CH3-omin sebagai basa, dia akan mengambil proton dari sini, membentuk rangkap di sini, melepas Br, sehingga produknya adalah CH3, CH rangkap 2, CH2. Itulah produk tambahannya, hasil dari E2. Soal nomor 2, jika dibandingkan dengan soal nomor 1, hanya mengganti basa dan pelarut yang dipakai. Sekarang digunakan basa tersier butanolat atau tersier butoksida yang bulky atau meruah, dalam pelarut yang juga meruah. Otomatis, meskipun alkilhalida di sini primer, E2 akan berbalik mendominasi SN2. Sehingga akan diperoleh produk yang sama seperti nomor 1, tetapi komposisinya berbalik. Jika tadi substitusi dominan di nomor 1, maka di nomor 2 eliminasi 2 yang dominan, E2 yang dominan, SN2 yang minor. Jadi produk utamanya adalah CH3, CH rangkap 2, CH2, sementara produk
substitusi yang minornya adalah CH3, CH2, CH2, lalu nempel O, C, CH3, 3. Itu adalah bagaimana kita menjawab nomor 1 dan nomor 2. Karena bagaimana dengan nomor 3? Di nomor 3 ini, kita bertemu dengan alkilhida sekunder. Sekunder tentunya fleksibel, ya, bisa menjalani mekanisme di molekular maupun unik molekular. Tapi kita harus lihat di sini kita menggunakan ion hidrosulfida, HS-, yang termasuk basa, lemah, termasuk basa yang berukuran besar sehingga mudah terpolarisasi. Oleh karena itu, HS- ini akan mudah memicu reaksi SN2 yang dominan, bahkan 100% pada reaktan alkilhalida ini. Jadi SH akan menggantikan BR. Catatan tambahan yang penting di sini adalah struktur alkilhalidanya digambarkan dengan rumus stereokimia. Dan di sini stereokimianya menunjukkan konfigurasi S. Maka dari itu, sesuai prinsip inversi Walden yang sudah kita pelajari, kalian dalam menulis jawabannya harus membalik arah piramida segitiga ini yang tadinya mengarah ke kiri, membuka ke kiri menjadi membuka ke kanan karena didatangi oleh SH dari arah kiri. Sehingga produk yang semula berkonfigurasi S tadi akan berubah menjadi berkonfigurasi R di sini. Tidak didapatkan produk eliminasi di sini. Karena HS- bukan tergolong basa yang cukup kuat. Ya. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Di sini alkilhalidanya tersier. Ya, alkilhalidanya tersier. Tetapi kita gunakan nukleofili yang kuat dan berukuran kecil. Kita sudah singgung tadi kalau menggunakan nukleofili atau basa kuat, kecil, maka hampir selalu E2 yang mendominasi. Kecuali pada kasus seperti nomor 1 yang bertemu dengan alkilhalida primer. Maka dari itu kita bisa simpulkan di sini mekanisme E2 akan dominan produknya. Jadi di sini nanti akan menghasilkan CH3 CH2 2 kali, C, CH rangkap CH2 sebagai produk utama. Adakah produk substitusi? Ada. Tapi harus diingat kalau eliminasinya mengikuti E2, substitusinya mengikuti SN1. Karena ini adalah alkilhalida tersier, sehingga OH- akan menggantikan BR secara SN1. Tetapi jumlah produknya akan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah produk E2 tadi. Jadi produk utamanya adalah alkena, sementara produk minornya atau tambahannya adalah alkohol. Berbeda jika dilakukan tanpa melibatkan OH-. Jadi bedanya nomor 4 dan nomor 5 ini hanya tidak ada OH- di nomor 5. Maka di sini nukleofili satu-satunya dalam sistem adalah metanol yang merangkap sebagai pelarut. Jadi kalau ditulis di bawah panah seperti ini adalah suatu pelarut. Nah, pelarut artinya reaksi ini melibatkan pelarut protikolar, terus melibatkan nukleofili dan basa lemah, maka kita bisa prediksi di sini reaksi akan menjalani mekanisme unimolekular, akan terjadi SN1, yaitu ketika CH3OH menyubstitusi BR, sehingga menghasilkan produk CH3, CH2 3 kali CO CH3 sebagai produk utama dari jalur SN1, tetapi juga akan menghasilkan alkena yang sama seperti alkena yang dihasilkan di nomor 4, tapi bedanya di nomor 5 ini alkenanya akan merupakan produk minor hasil dari E1. Apa yang tadi saya jelaskan itu sudah dituliskan di dalam jawaban ini. Sengaja saya tampilkan belakangan supaya Anda menyimak dulu dengan baik penjelasan itu, karena
Jangan sampai Anda membiasakan menghafal jawaban, tapi Anda harus memahami bagaimana jawaban tersebut didapatkan. Jika Anda sudah cukup memahami itu, maka niscaya Anda akan bisa mengerjakan soal-soal seperti yang diberikan di latihan 1, latihan 2, dan latihan 3 di dalam slide ini. Termasuk soal-soal latihan yang ada di Mercury edisi ke-7. Video ini mengakhiri pembahasan mengenai bab 11, yaitu reaksi substitusi, nucleofilik, dan eliminasi, yang terbagi dalam 3 video, termasuk video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.